Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Judul pada kesempatan ini adalah posisi elit, dukungan sulit, Ba'alawi menghimpit. Judul ini kami berikan untuk menyindir para pemuka-pemuka agama tingkat atas atau elit. Golongan kelas atas, golongan nyaman, golongan yang bertahun-tahun mendapatkan kemuliaan, mendapatkan penghormatan, mendapatkan fasilitas dan lain sebagainya. Kalau dalam kasta, mereka adalah orang-orang the have, orang-orang kasta tinggi. Maka orang-orang ini dalam menyikapi polemik nasab adalah terlalu banyak pertimbangan, terlalu banyak ketakutan, terlalu banyak yang difikirkan mengingat status dan jabatannya yang tinggi itu. Katakan misalnya Gus Miftah tercatat sebagai penceramah termahal di NU. Jamaahnya jutaan dari berbagai kalangan, termasuk kaum atau klan Ba'alawi, yaitu dari para habib-habib yang tersohor. Jadi perlu diketahui bahwa habaib ini juga adalah kelompok elit dalam struktur sosial masyarakat Indonesia. Kenapa disebut elit? Pertama, dari sisi sejarah, turunan Arab atau orang-orang Arab ditempatkan sebagai kelas menengah, kelas tengah, atau setingkat di bawah orang Eropa. Sehingga dalam masa penjajahan Belanda, orang-orang Arab, Tionghoa, India itu adalah orang-orang yang dalam tanda kutip kurang menderita. Orang-orang yang hidupnya boleh dikatakan nyaman, tidak seperti kasta terendah yaitu pribumi atau inlander yang hidupnya penuh penderitaan, penuh pengekangan, penuh penindasan dalam kurung penjajahan. Maka para habaib atau klan Ba'alawi ini sejak zaman penjajahan hidup nyaman, difasilitasi oleh Belanda, tidak disiksa, tidak ditindas. Berlanjut kemudian kepada fase kemerdekaan Republik Indonesia, klan Ba'alawi atau para habaib ini terus mendapatkan tempatnya. Pernah ada usul orang-orang yang dari luar Indonesia non-pribumi itu harap dicatat sebagai non-pri, seperti Tionghoa, India, Arab, dan lain-lain. Sejak zaman pemerintahan Soekarno. Tetapi kemudian orang-orang keturunan Arab menolak untuk dikategorikan non-pribumi karena kedekatannya dengan masyarakat, ikatan agama yaitu Islam, dan kemudian ada perbauran dengan warga negara pribumi, warga Republik Indonesia pribumi. Sehingga akhirnya keturunan Arab ini tidak jadi dimasukkan kategori non-pribumi, sehingga masuk pribumi. Itu pun ada andil daripada Nahdlatul Ulama dan para ulama-ulama Indonesia dan para pemerintahannya. Maka kehidupan mereka pun tidak terganggu dan nyaman-nyaman saja. Maka sejak zaman kemerdekaan, kemudian zaman Soeharto, hingga zaman-zaman sekarang, maka kehidupan para habaib ini terus di tingkat atas atau elit. Kenapa? Karena kampanye darah Nabi yang kuat. Karena kampanye daripada Nahdlatul Ulama untuk menghormati, untuk mencintai zuriyah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka posisi ini terus dinikmati, posisi ini terus
didapatkan oleh para habaib, baik yang alim maupun yang bodoh. Mereka akan dipuja, dipuji, disanjung, dikeramatkan, dicintai bagaimanapun keilmuannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian tibalah suatu masa di mana para habaib ini merasakan posisi yang nyaman, dimuliakan, dieluk-elukan, dan menduduki kasta tertinggi, sehingga timbullah sifat arogan, sehingga timbullah sifat menangi dewe, sehingga timbullah sifat menguasai, dan sifat-sifat yang khas menjangkiti orang-orang yang mulia, yang ditinggikan, yaitu tinggi hati. Maka kemudian karena posisi inilah kehidupan sosialnya naik, kesejahteraannya naik, nama baik naik, sehingga mereka adalah orang-orang yang luar biasa, tidak biasa di kalangan warga negara Republik Indonesia. Maka sifat-sifat ini muncul di tahun-tahun ini, yang mana ucapan-ucapannya sudah tidak terkontrol lagi. Sifat-sifat arogannya sudah mulai muncul dengan signifikan. Omongan-omongannya sudah menandakan aku lebih tinggi. Omongan-omongannya bersirat aku yang menguasaimu. Dan kemudian doktrin-doktrin nambah kuat yang mengarah kepada su'ubiyah atau klan atau eksklusivisme keluarga Nabi. Maka fenomena ini kemudian memancing keresahan di kalangan masyarakat pribumi. Jadi masyarakat mulai kritis mempertanyakan, beginikah keluarga Nabi itu? Sebenarnya kritik atau pertanyaan tentang betulkah nasab habaib ini tersambung itu dulu sudah pernah, tetapi karena para klan Ba'alawi ini bersikap baik hati, mulia, lemah lembut, maka isu ini malas orang untuk meneruskan. Tetapi untuk tahun-tahun ini ada momentumnya di mana orang-orang generasi Ba'alawi sekarang terlihat arogan, terlihat tinggi hati, sehingga memancing reaksi, dan pada akhirnya menemukan momentumnya, yaitu mempertanyakan. Dan ternyata kesangsian terhadap tersambung atau tidaknya nasab Ba'alawi ini bukan opini semata, bukan suudzon semata, bukan tendensius semata, tetapi memang fakta yang sudah dibongkar habis oleh Kiai Haji Imaduddin. Jadi mohon para netizen nanti menyempatkan waktu untuk menelaah poin-poin yang menjadi kritikan Kiai Haji Imaduddin yang tak terbantahkan itu. Insya Allah kita buatkan videonya. Kembali kepada elit tadi. Jadi kaum elit habaib ini, klan Ba'alawi ini sudah lama bercokol atau menggurita di negara Republik Indonesia dengan segala kekayaannya, dengan segala kesejahteraannya, dengan segala kemuliaannya. Maka orang-orang NU yang di luar para habaib ini sebenarnya kalah pamor, kalah kedudukan, dan kalah segala-galanya. Yang dulu dimuliakan, yang dulu disanjung, yang dulu diberi ruang untuk dihormati, sekarang sudah tumbuh menjadi besar dan bahkan dalam tanda kutip memakan tuannya. Maka ada beberapa kaum elit Nahdlatul Ulama yang sudah merasa nyaman dalam tanda kutip bersekutu dengan Ba'alawi ini, enggan untuk turun kasta. Artinya enggan untuk turun ke bawah, mengkritisi nasab, mengkritisi doktrin-doktrin, mengkritisi akhlak-akhlak dari para habaib sekarang. Mereka lebih memilih cari aman, cari nyaman, menyelamatkan posisi dengan mengatakan, oh itu masalah kecil, jangan diungkit-ungkit, itu tidak penting, nanti kualat kamu. Bahasa-bahasa yang senada ini terus dilontarkan oleh mereka kaum elit dari NU, kiai-kiai elit
yang sebenarnya sudah lama bersahabat dengan klan Ba'alawi ini, sehingga mereka ewuh pakewuh, takut, tidak enak hati, tidak tega dan seterusnya, karena sudah lama bersatu padu. Maka tidak heran orang-orang seperti Gus Miftah yang sudah lama dalam kenyamanan, dalam ketenaran, dalam pergaulannya dengan klan Ba'alawi yang banyak orang-orang besarnya, ataupun Kiai Haji Khalil Nafis yang merupakan ketua MUI Majelis Ulama Indonesia, yang di situ juga bergaul dengan para habaib besar, orang-orang besar, orang-orang kaya dan lain-lain. Kemudian ada lagi Buya Yahya juga yang sudah tenar, yang sudah besar. Kemudian ada lagi Nusron Wahid yang dalam pergaulannya baik di NU maupun di politik banyak bersinggungan dengan klan Ba'alawi. Kemudian Gus Kautsar yang merupakan putra dari kiai besar yang banyak pengaruhnya dan pergaulannya dengan para habaib. Dan juga ada ketua PBNU Gus Yahya yang juga banyak pergaulannya dengan para habaib. Tidak akan tega, tidak akan mau mempertanyakan. Inilah hambatannya. Mereka tidak enak hati, mereka tidak ingin cari-cari masalah, mereka tidak ingin membuat keributan dalam tanda kutip dengan orang-orang yang sudah kuat, yang sudah menggurita di Republik Indonesia, bahkan di luar negeri, sehingga ini teramat berat bagi mereka yang sudah punya posisi-posisi itu. Maka kita bisa memaklumi kenapa mereka memilih diam atau memilih anti terhadap gerakan-gerakan kritis mempertanyakan nasab. Maka gerakan-gerakan ini sebaliknya disambut oleh kiai-kiai yang sudah tidak punya kepentingan, sudah tidak punya ketenaran, sudah tidak punya pergaulan dengan para habaib yang besar-besar itu. Mereka cenderung lebih bersemangat memperjuangkan kebenaran ini. Kenapa saya katakan kebenaran? Karena ini fakta bahwa klan Ba'alawi ini tidak tersambung dengan Kangjeng Nabi Muhammad SAW dan belum bisa dibantah. Ini yang jadi masalah, sehingga orang-orang yang membelanya pun atau menakut-nakuti orang yang kritis juga tidak mempunyai basis argumen. Jadi bagaimana? Ya, kita memaklumi mereka seperti itu, dan mudah-mudahan dengan bergulirnya waktu mereka akan dalam tanda kutip diserang oleh para rakyat kecil, kiai-kiai kecil, dan pada akhirnya mereka akan sadar. Karena jika mereka mau meneliti akar permasalahannya, maka hati nuraninya akan mengatakan saya mendukung. Tapi sementara ini karena tertutup oleh kepentingan, karena tertutup oleh ketidakenakan hati, karena tertutup oleh pergaulannya, maka untuk sementara mereka tiarap, bahkan pura-puranya membela Ba'alawi. Demikian, mudah-mudahan bisa dimengerti oleh kita-kita semua tentang orang-orang elit yang memberi dukungannya sulit karena Ba'alawi menghimpit. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.